Kita semua sepakat kalau waktu adalah hal paling berharga di dunia ini. Karena waktu tidak bisa diputar, apalagi dibeli. Tapi bagaimana jika ternyata pemahaman kita tentang waktu selama ini salah? Apakah waktu bergerak maju seperti yang kita tahu? Atau apakah masa depan sebenarnya sudah terjadi? Mungkinkah masa lalu, masa kini, dan masa depan terjadi bersamaan? Wahai para netizen yang dimuliakan, selamat datang di channel ini, dan inilah misteri ruang waktu. Waktu adalah komoditas paling berharga karena kita memasuki dunia ini dan diberi jatah waktu tertentu yang tidak kita ketahui. Waktu secara umum didefinisikan sebagai rangkaian dari eksistensi dan peristiwa yang berkelanjutan terjadi dalam rangkaian peristiwa yang tidak bisa diubah dari masa lalu hingga ke masa sekarang menuju ke masa depan yang tidak kita ketahui. Bayangkan kita menonton sebuah film dan adegan paling nyata adalah adegan yang sedang kita tonton, bukan? Adegan-adegan sebelumnya adalah masa lalu, dan adegan-adegan yang belum kita tonton adalah masa depan. Setiap adegan digantikan dengan adegan berikutnya. Masa lalu sudah di belakang kita, dan masa depan belum kita ketahui. Saat kita melihat langit di malam hari, setiap titik cahaya yang kita lihat adalah momen dari masa lalu miliaran tahun yang lalu. Tapi bayangkan jika kita bisa mendobrak batas-batas waktu ini. Meskipun ini terdengar seperti khayalan, gagasan revolusioner yang dikemukakan oleh Albert Einstein menunjukkan bahwa waktu bukanlah garis linear seperti yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Melainkan masa lalu, masa kini, dan masa depan ternyata sudah ada dan terjadi secara bersamaan. Pada tahun 1908, seorang matematikawan Hermann Minkowski memperkenalkan konsep ruang waktu 4 dimensi yang akhirnya jadi populer karena teori relativitas yang diciptakan Albert Einstein. Teori relativitas khusus Einstein ini memperkenalkan ruang dan waktu sebagai satu kesatuan yang disebut ruang waktu. Jadi bukan ruang dan waktu, tapi ruang waktu digabung. Nah, dalam pandangan ini, semua peristiwa di masa lalu, masa kini, dan masa depan terjadi secara bersamaan dalam sebuah blok ruang waktu yang kemudian dikenal sebagai blok universe. Di sini saya ada 3 buku. Ibaratkan buku yang paling bawah adalah masa lalu, buku yang di tengah adalah masa kini, dan buku yang paling atas adalah masa depan. Dalam teori blok universe ini, masa lalu, masa kini, dan masa depan itu sama-sama nyata. Padahal sesuatu yang kita anggap nyata adalah hal yang sedang terjadi sekarang, kan? Jadi bagaimana masa lalu dan masa depan bisa jadi sama nyatanya dengan masa sekarang? Nah, menurut teori relativitas, ruang dan waktu tidak terpisah melainkan satu ruang waktu yang terhubung. Jadi saat kalian bergerak melalui ruang, kalian juga bergerak melalui waktu. Jadi waktu berlalu secara berbeda untuk setiap orang, tergantung bagaimana mereka bergerak dalam ruang. Hal ini juga berarti bahwa apa yang seseorang anggap sebagai sekarang bergantung pada seberapa cepat mereka bergerak. Jadi apa yang Anda anggap sebagai saat ini sebenarnya hanyalah saat ini Anda. Ada banyak saat ini di alam semesta ini dan semuanya sama-sama nyata. Berarti juga tidak ada masa lalu dan masa depan karena semuanya adalah masa sekarang. Fisikawan Inggris Roger Penrose membuat sebuah konsep bernama Andromeda Paradox yang berkaitan dengan teori relativitas khusus Albert Einstein. Paradoks ini menggambarkan bagaimana konsep relativitas waktu dapat menghasilkan ketidakpastian mengenai urutan kejadian yang sangat jauh terpisah dalam ruang. Bayangkan ada 2 orang, yang satu naik kereta super cepat dan yang satu berdiri diam di tempat. Orang yang naik kereta super cepat akan mengalami waktu yang lebih lambat daripada orang yang berdiri diam di tempat. Nah, Penrose mengatakan 2 orang ini masing-masing memiliki hypersurface waktu kini atau present moment yang berbeda. Dengan kata lain, karena perbedaan kecepatan mereka,
Meskipun sangat kecil, peristiwa di galaksi Andromeda yang sangat jauh sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari bumi yang dianggap kini bagi satu orang bisa terjadi di masa depan atau masa lalu bagi orang lainnya. Paradoks ini menunjukkan bahwa dua pengamat yang bergerak dengan kecepatan yang berbeda dapat memiliki persepsi berbeda tentang waktu dan urutan kejadian di tempat yang sangat jauh. Ini mengilustrasikan bahwa tidak ada konsep masa kini yang universal untuk seluruh alam semesta. Kejadian yang dianggap sekarang bagi satu pengamat mungkin belum terjadi atau sudah terjadi lama bagi pengamat yang lain. Meskipun konsep ini menarik, perbedaannya hanya signifikan untuk peristiwa yang sangat jauh. Contohnya galaksi Andromeda tadi. Dalam konteks lokal seperti bumi, perbedaan ini tidak berdampak nyata pada pengalaman sehari-hari. Contoh terkenal dari konsep Andromeda paradoks ini adalah misalkan di galaksi Andromeda, sebuah invasi alien ke bumi akan terjadi dalam 2 juta tahun. Bagi orang yang berdiri diam di tempat, invasi ini mungkin sudah di perjalanan. Sementara bagi orang yang naik kereta, invasi itu mungkin belum terjadi. Hal ini terjadi karena perbedaan arah dan kecepatan mereka mengubah garis simultanitas mereka yang menentukan apa yang mereka anggap sebagai sekarang. Andromeda Paradox adalah contoh bagaimana teori relativitas menentang persepsi kita tentang waktu dan urutan peristiwa, terutama ketika mempertimbangkan skala kosmik. Kita ambil contoh dari teori relativitas umum. Jika kamu menghabiskan 1 tahun di puncak Gunung Everest, kamu bisa merayakan tahun baru 15 mikrodetik lebih awal daripada seseorang yang menghabiskan 1 tahun di permukaan laut, karena mereka lebih dekat dengan lengkungan ruang waktu karena gravitasi bumi. Dan ini yang dinamakan dilatasi waktu. Dilatasi waktu juga dialami oleh satelit GPS, di mana satelit GPS itu bergerak 14.000 km per jam. Dan menurut teori relativitas khusus Einstein, semakin cepat suatu objek bergerak, maka semakin lambat waktu berlalu bagi objek tersebut relatif terhadap pengamat yang diam. Dalam hal ini, waktu di satelit berjalan lebih lambat dari waktu di bumi. Efek ini menyebabkan jam di satelit GPS berjalan sekitar 7 mikrodetik lebih lambat per hari. Tapi satelit GPS berada di ketinggian sekitar 20.200 km di atas permukaan bumi, di mana gravitasi lebih lemah dibandingkan di permukaan bumi. Menurut relativitas umum, semakin jauh suatu objek dari sumber gravitasi, semakin cepat waktu berlalu untuk objek tersebut. Efek ini menyebabkan jam di satelit GPS berjalan lebih cepat sekitar 45 mikrodetik per hari. Nah, ketika kedua efek ini digabungkan, 7 mikrodetik lebih lambat berdasarkan relativitas khusus dan 45 mikrodetik lebih cepat berdasarkan relativitas umum. Hasil akhirnya adalah waktu di satelit GPS berjalan sekitar 38 mikrodetik lebih cepat per hari dibandingkan dengan di bumi. Agar sistem GPS dapat bekerja dengan akurat, perbedaan ini dikoreksi melalui desain jam di satelit dan sistem sinkronisasi di bumi, sehingga sinyal yang diterima di bumi tetap sesuai dengan waktu yang akurat. Dan fenomena dilatasi waktu ini juga digambarkan dalam film Interstellar, di mana Cooper masih relatif muda saat kembali ke bumi, sedangkan anaknya Murphy sudah sangat tua karena fenomena dilatasi waktu itu yang dijelaskan dalam teori relativitas umum Albert Einstein. Ada dua peristiwa penting dalam perjalanan Cooper keluar angkasa yang mempengaruhi hal ini. Pertama, ketika Cooper dan timnya berada di dekat Gargantua, sebuah black hole raksasa. Mereka mengalami efek gravitasi yang ekstrim. Menurut teori relativitas umum, semakin kuat gravitasi, semakin lambat waktu bergerak bagi seseorang yang berada di dalam medan gravitasi tersebut. Dan peristiwa kedua di planet Miller. Setiap jam yang mereka habiskan di sana setara dengan 7 tahun waktu di bumi. Makanya saat Cooper dan Amelia kembali ke dalam pesawat, temannya sudah tua kan? Ini berarti waktu berlalu jauh lebih lambat bagi Cooper dan timnya dibandingkan dengan waktu di dalam pesawat dan di bumi. Brian Greene menjelaskan semua ini dengan analogi alien. Jadi kita analogikan ini adalah bumi dan ini adalah pesawat alien. Pesawat aliennya ada 3, tapi kita akan ceritain satu-satu. Ini kejadiannya bersamaan ya. Pesawat alien pertama dia nggak bergerak kemana-mana dan ini jaraknya tahun cahaya jauh ya. Kita anggap saja alien dari pesawat pertama ini bisa melakukan teleportasi ke bumi secara instan.
Dan saat alien melakukan teleportasi ke bumi, dia akan tiba di bumi saat ini, masa kini. Now slices, which cut straight across the loaf. Dan kita lanjut ke pesawat alien kedua. Pesawat alien kedua, dia bergerak menjauh dari bumi dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dan alien kedua ini melakukan teleportasi langsung ke bumi. Dan kalian tahu, alien kedua ini akan tiba di bumi tapi di masa lalu. Slice has swept back through 200 years of Earth history and now includes events that we consider part of the distant past. Oke. Kemudian pesawat alien ketiga, dia terbang mendekat ke bumi dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dan saat alien ketiga ini melakukan teleportasi ke bumi, dia akan berada di bumi tapi di masa depan. Perhaps our friend's great-great-great-granddaughter teleporting from Paris to New York. Once we know that your now can be what I consider the past, or your now can be what I consider the future, and your now is every bit as valid as my now, then we learn that the past must be real. The future must be real. They could be your now. That means past, present, future, all equally real. They all exist. Nah, ketiga alien ini mengalami masa sekarang yang berbeda di satu waktu. Jadi mana yang benar? Teori relativitas didasarkan pada satu prinsip yang kuat, yaitu cosmic democracy. Fakta bahwa sudut pandang semua pengamat di alam semesta adalah sama validnya. Jadi masa lalu, masa kini, dan masa depan harus pada waktu yang sama. Karena bagi tiga alien tadi, semuanya terjadi di masa kininya mereka masing-masing. Artinya perbedaan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan hanyalah sebuah ilusi. Alam semesta bukanlah sekumpulan momen yang berevolusi seiring berjalannya waktu seperti dalam film, melainkan sebuah blok statis di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan hidup berdampingan dan nyata. Alam semesta seperti tumpukan buku ini, segala sesuatu yang akan terjadi sudah tertulis. Padahal kalian merasa punya kehendak bebas. Kalian mau berhenti menonton video ini adalah pilihan kalian. Kalian mau melakukan apapun setelah menonton video ini juga pilihan kalian. Tapi jika semua sudah ditentukan dan sudah tertulis, berarti keputusan-keputusan kalian tadi juga sudah digariskan, dan semua kehendak bebas kalian adalah sebuah ilusi. Jika masa depan sudah ditentukan oleh hukum fisika abadi yang mengatur alam semesta, berdampak pada pemahaman kita tentang kehendak bebas. Apakah tindakan kita hanya sekedar memainkan naskah yang sudah ditulis dari awal waktu? Atau kita punya kebebasan sejati untuk membentuk takdir kita? Pertanyaan tentang kehendak bebas ini jadi lebih membingungkan ketika kita mempertimbangkan antara dua pilihan yang tampaknya sederhana. Menurut konsep determinisme atau sebab akibat, mengatakan bahwa pilihan tidak dapat dihindarkan karena pilihan-pilihan yang muncul dalam hidup kita telah ditentukan sebelumnya oleh semua pengalaman kita sebelumnya dan faktor-faktor lain di kehidupan kita sebelumnya yang nggak terhitung jumlahnya. Dari sudut pandang ini, keputusan kalian hanyalah sebuah pengembangan naskah yang telah ditulis sejak lama oleh hukum alam semesta. Apakah pernyataan seperti ini menyebabkan kita kehilangan motivasi dan makna hidup, atau malah membawa kita rasa damai karena pemahaman kosmik? A harmony of mathematical precision. Para fisikawan terus mengeksplorasi konsep-konsep gila seperti entanglement atau retrocausality. Entanglement menunjukkan bahwa partikel dapat dihubungkan dengan cara yang bertentangan dengan pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Dan retrocausality mengatakan bahwa dalam beberapa skenario khusus, masa depan dapat mempengaruhi masa lalu. Dan sudah saya bahas beserta eksperimennya di video yang ini, teori dunia simulasi. Dan menurut saya, sampai saat ini masih jadi konten paling berat di channel ini ya. Jadi yang belum nonton, wajib nonton. Bagi yang belum tahu, segala sesuatu di dunia ini termasuk kita, itu kalau di zoom terus menerus, semuanya adalah atom. Dan karena perkembangan teknologi saat ini, diketahui bahwa atom itu bukanlah partikel terkecil di alam semesta ini. Atom kalau di zoom lagi, ada bagian subatomik yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Dan kalau di zoom lagi, ada quark. Dan setelah quark adalah medan kuantum atau quantum field
dan dipopulerkan di film Ant-Man jadi Quantum Realm. I was in a place called the Quantum Realm. And the Quantum Realm is like its own microscopic universe. To get in there, you have to be incredibly small. Penelitian mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia kuantum ini nggak bisa diprediksi. Semuanya bergerak secara random, bahkan prinsip-prinsip fisika sama sekali tidak berlaku di sini. Menurut fisika kuantum, pergerakan partikel kuantum pada dasarnya acak. Jadi jika kejadian-kejadian di dunia kuantum tidak pasti, masa depan tidak dapat ditentukan secara pasti. Tapi jika masa depan adalah kisah yang belum terungkap, maka masa depan tidak akan sama nyatanya dengan masa lalu. Padahal sebelumnya kita mempelajari cosmic democracy yang membuat kita tidak mungkin mendefinisikan masa kini yang mutlak. Albert Einstein menolak gagasan bahwa fenomena kuantum benar-benar acak sampai tidak bisa diprediksi, dan dia lebih percaya pada konsep superdeterminism yang singkatnya menyatakan bahwa alam semesta secara cerdik menyembunyikan hakikatnya yang sebenarnya, sehingga membuat kita percaya bahwa kita punya kehendak bebas. Padahal pada kenyataannya, segala sesuatu sudah diprogram termasuk mekanika kuantum yang bahkan tidak bisa diprediksi. John Wheeler, fisikawan terkenal, mengatakan bahwa waktu adalah cara alam semesta untuk memastikan bahwa segala sesuatu tidak terjadi secara sekaligus. Filsuf Yunani kuno menganggap bahwa waktu bukanlah sebuah realitas, melainkan sebuah konsep. Bahkan fisikawan saat ini menganggap waktu adalah sebuah ilusi. Dan saya juga baca buku ini, judulnya Waking Up in Heaven. Di buku ini diceritakan bahwa orang ini yang mengalami pengalaman spiritual pergi ke surga. Dia mengatakan bahwa semua peristiwa dan aktivitas di surga entah kenapa terjadi secara bersamaan. Dan jelas, surga pastinya berada di luar dimensi kita, 3 dimensi. Dan sampai di titik ini, mana yang benar? Sejujurnya nggak ada yang tahu. Jadi saya membuka ruang untuk diskusi seluas-luasnya di kolom komentar. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang ketika memikirkan tentang waktu adalah apakah secara fisik mungkin untuk kembali ke masa lalu? Tapi masalah utamanya dalam perjalanan ke masa lalu adalah pelanggaran kausalitas. Kausalitas adalah sebab akibat, bahwa pada tingkat makroskopis ada gagasan mendasar tentang kausalitas yang muncul dari titik awal yang mungkin tidak memiliki kausalitas di dalamnya. Jadi pada deskripsi realitas yang paling dalam, kita mungkin tidak melihat kausalitas secara langsung pada tingkat fundamental, tapi kita akan memahami bagaimana beralih dari tingkat fundamental ke tingkat makroskopis, di mana terdapat gagasan tentang sebab akibat yang dianut Albert Einstein mendalam tentang teori relativitas khususnya, di mana jika kita bergerak dalam kecepatan yang berbeda, jam kita akan berdetak dengan kecepatan yang berbeda. Dan dalam teori relativitas umum, bahwa jika kita mengalami gravitasi yang berbeda, maka waktu juga akan berlaku bagi kita pada tingkat yang berbeda-beda. Hal-hal ini luar biasa aneh, sehingga memunculkan gagasan ilmiah tentang perjalanan waktu. Disinilah Einstein membawa kita sejauh ini dalam perubahan pemahaman lama tentang waktu dan memasukkan pemahaman baru tentang cara kerjanya, sehingga begitu banyak hal tentang waktu menjadi counterintuitif atau berlawanan dengan yang kita tahu. Prediksi teori relativitas untuk dilatasi waktu telah berulang kali dikonfirmasi melalui eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan para ilmuwan. Kalau kalian terus bertanya-tanya, apakah perjalanan waktu itu mungkin? Jawabannya tentu saja iya. Melalui teori Einstein ini, kita bisa ke masa depan dalam artian secara individu mengarungi ruang waktu lebih cepat, ya dengan membuat pesawat yang bisa terbang mendekati kecepatan cahaya. Tapi Tuhan atau Sang Kreator sepertinya mengunci kita di sisi kecepatan. Jadi melakukan perjalanan waktu hanya mungkin secara teori. Tapi sampai saat ini, belum ada kendaraan apapun yang mampu melakukan itu. Beberapa penafsiran time travel menyelesaikan masalah ini dengan menerima kemungkinan perjalanan waktu antara branch point dan parallel universe seperti di film Loki atau Avengers Endgame. Mungkin pembahasan mendalam tentang time travel akan saya bahas di video yang lain. Alam semesta tampaknya jauh lebih kompleks daripada yang kita tahu. Jadi saya persilahkan untuk berdiskusi di kolom komentar. Dan pertanyaan terakhir saya, apabila di seluruh dunia ini tidak ada jam atau alat apapun buat mengukur waktu, tidak ada bulan dan matahari, anggap saja bumi terang terus, apakah kalian masih merasakan waktu dan menganggap waktu itu ada?